Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fauzi Aprijal dengan NIM 22500910043. Di sini saya akan menjelaskan apa itu activity based costing atau biaya berdasarkan suatu aktivitas. Aktivitas apa misalnya? Contohnya aktivitas untuk memproduksi suatu barang atau kegiatan jasa. Nah, sebelumnya mari kita pahami dulu apa sih latar belakang IBC itu. Nah, activity based costing itu dirancang atas dasarkan dasar pemikiran bahwa suatu objek cost itu memerlukan aktivitas. Suatu objek cost memerlukan aktivitas buat memproduksinya kan yang pasti. Dan aktivitas itu mengkonsumsi sumber daya. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa cost objek itu bisa berupa produk atau jasa yang ingin kita hitung gitu kan biayanya. Nah, ini tuh memerlukan suatu aktivitas untuk bisa memproduksi suatu barang. Dan yang pasti aktivitas ini tuh membutuhkan sumber daya, bisa berupa sumber daya manusia atau SDM, dan bisa juga misalkannya sumber daya finansial. Nah, istilah-istilah penting dalam perhitungan biaya. Oke, yang pertama ada aktivitas. Nah, aktivitas di sini itu bisa berupa perbuatan, tindakan, atau pekerjaan yang spesifik. Dan dilakukan contohnya memindahkan persediaan dari bengkel kerja A ke bengkel kerja B. Atau contoh lainnya misalkannya memindahkan eh memindahkan suatu barang dari misalkannya dari gudang A ke gudang B misalkannya. Nah, barang itu yang pasti kan butuh aktivitas. Yang pertama kan aktivitas untuk memindahkan dari gudang A ke gudang B. Perlu membayar gaji karyawan kan yang pasti harus kita hitung. Dan membutuhkan sumber daya finansial juga. Karena kan dari titik A ke titik B itu kan memerlukan suatu biaya mungkin buat BBM dan sebagainya gitu kan, itu perlu dihitung juga dalam activity based costing ini. Nah, lanjut, ada di sini ada sumber daya. Sumber daya adalah unsur ekonomis yang dibutuhkan atau digunakan dalam melaksanakan aktivitas. Yang pasti kalau gak ada sumber daya, kita nggak akan mungkin bisa melakukan aktivitas dalam memproduksi suatu barang contohnya. Karena mau bagaimanapun kita sangat membutuhkan sebuah sumber daya agar segala aktivitas yang kita lakukan dalam memproduksi suatu barang atau jasa itu dapat dilakukan. Dan lanjut di sini ada penggerak biaya. Nah, penggerak biaya sendiri itu adalah faktor yang menyebabkan atau menghubungkan perubahan biaya dari aktivitas. Dan penggerak biaya konsumsi sumber daya adalah ukuran jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Nah, sebagai contohnya jumlah jenis barang dalam pesanan pembelian atau penjualan,
jumlah perubahan desain produk, ukuran bangunan pabrik, dan jumlah jam mesin. Adapun di sini penggerak biaya konsumsi aktivitas adalah mengukur jumlah aktivitas yang dilakukan untuk suatu objek biaya. Contohnya jumlah jam mesin dalam produksi barang X ataupun jumlah dalam batch yang digunakan untuk memproduksi produk Y. Oke, lanjut. Langkah-langkah dalam merancang sistem perhitungan ABC. Yang pertama itu harus menghitung biaya sumber daya dan aktivitas. Kita tuh harus memperhitungkan berapa sih biaya sumber daya yang akan dihabiskan dan apa saja sih aktivitas yang akan dilakukan gitu kan dalam memproduksi suatu barang. Terus yang kedua itu membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Nah, jadi segala biaya sumber daya yang dilakukan oleh aktivitas itu kita bebankan ke aktivitas gitu kan, aktivitas untuk memproduksi suatu barang. Yang ketiga itu membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Nah, di sini tuh kan membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Jadi segala biaya dari aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi suatu barang itu dibebankan ke objek biaya. Nah, di sini itu menghitung biaya sumber daya dan aktivitas untuk mengidentifikasi biaya sumber daya pada berbagai aktivitas perusahaan. Perlu mengelompokkan seluruh aktivitas menurut cara bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mengkonsumsi sumber daya. Dari Robin Cooper, membagi aktivitas produksi menjadi 4 tingkat. Yang pertama yaitu aktivitas tingkat unit. Dilakukan pada setiap satu unit produk atau jasa pada perusahaan. Yang kedua, ada aktivitas berdasarkan tingkat batch. Dilakukan untuk setiap batch produk atau jasa. Yang ketiga, ada aktivitas pendukung produk. Mendukung produksi produk atau jasa tertentu. Dan yang keempat itu ada aktivitas mendukung fasilitas. Nah, di sini tuh gunanya untuk mendukung operasi secara umum. Yang kedua itu membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. IBC menggunakan penggerak biaya konsumsi sumber daya untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Karena aktivitas memicu timbulnya biaya dari sumber daya yang digunakan dalam operasi. Suatu perusahaan harus memilih penggerak biaya konsumsi sumber daya berdasarkan hubungan sebab akibat. Penggerak biaya konsumsi sumber daya biasanya meliputi yang pertama itu jam tenaga kerja untuk aktivitas yang bersifat intensif. Tenaga kerja. Jadi yang pertama itu jam tenaga kerja dan yang kedua itu adalah tenaga kerja untuk aktivitas yang berkaitan dengan pengkajian. Yang ketiga itu persiapan untuk aktivitas yang terkait dengan jumlah batch. Yang keempat, perpindahan untuk aktivitas penanganan bahan baku. Yang kelima, jam mesin untuk aktivitas perbaikan dan pemeliharaan. Nah, yang terakhir itu yang keenam. Nah, luas lantai per meter persegi untuk aktivitas kebersihan dan perawatan umum. Nah, ini ada klasifikasi aktivitas yang bisa kita hitung. Yang ketiga ini membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Langkah terakhir adalah membebankan biaya aktivitas. Penampungan biaya aktivitas pada output berdasarkan penggerak biaya konsumsi aktivitas yang tepat. Output di sini adalah objek biaya dari aktivitas yang dilakukan perusahaan atau organisasi. Output dari sistem biaya adalah produk dan jasa, namun output juga dapat berupa pelanggan, proyek, atau unit bisnis. Nah, di sini itu manfaat dan keterbatasan sistem IBC. Nah, manfaatnya itu bisa mengukur profitabilitas yang lebih baik. Jadi kita tuh bisa mengukur nih kira-kira profitnya itu berapa sih, profit real. Karena kita tahu di saat menentukan harga pokok produk kita tuh tahu segala aktivitas yang dilakukan
dalam memproduksi suatu barang per unitnya itu benar-benar real gitu kan. Real arti di sini real karena ini kita tuh benar-benar tahu setiap biaya yang dilakukan, setiap aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi barang tersebut itu secara akurat, nilainya itu akurat, dan keputusan dan kendali yang lebih baik. Yang ketiga itu informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas. Nah, kelebihannya itu kita juga punya informasi nih yang lebih baik untuk mengendalikan biaya aktivitas produksi tersebut. Nah, keterbatasannya itu alokasi, yang kedua mengabaikan biaya, yang ketiga itu mahal dan menghabiskan waktu. Sebelumnya mungkin ada yang terlewat. Arti dari activity based costing itu adalah pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut. Sekarang lanjut ke contoh soal. Di sini sebagai analoginya, PT KFC membuat dua jenis produk yang diberi nama kode KF dan FC. Taksirkan biaya yang berkaitan dengan proses produksi kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini taksirannya ya. Untuk produk KF itu yang diproduksi sama KFC, jumlah unit yang diproduksinya segini 10.000, jam tenaga kerja langsungnya atau BTKL-nya 4 jam. Jam kerja mesinnya itu per unit produk adalah 2 jam. Kebutuhan bahan per unit produknya itu 2 kg. Harga bahan baku langsungnya 20.000. Upah tenaga kerja langsung per jamnya itu 5.000. Nah, sedangkan yang FC ini 20.000 unit ya. Untuk unit yang diproduksinya, jam tenaga kerja langsungnya itu 2 jam. Jam kerja mesin per unit produknya itu 4 jam. Nah, kenapa beda sih? Kayak ya BTKL-nya atau jam tenaga kerja langsungnya produk FC sama KF ya, karena kedua produk itu beda gitu. Beda-beda jenis. Otomatis beda perlakuannya juga gitu. Nah, untuk biaya overheadnya sendiri, nah, menurut kelompok aktivitas dan pemicu biaya aktivitas, itu biasa disebutnya itu cost driver activity pada periode tersebut. Nah, ini udah diketahui ya. Jadi untuk tenaga listrik itu biaya aktivitasnya sebesar 40 juta. Nah, pemicunya itu dari jam kerja langsung, karena di sini itu si jam kerja langsungnya itu membutuhkan tenaga listrik. Dan yang kedua itu ada pemeliharaan. Nah, biaya aktivitas itu sebesar 70 juta. Pemicu biaya aktivitasnya itu jam kerja mesin. Kenapa? Karena mesin itu butuh pemeliharaan. Terus yang ketiga itu ada penanganan material. Otomatis kan penanganan material itu berhubungan sama banyaknya bahan. Jadi pemicu biaya aktivitasnya itu banyaknya bahan gitu kan. Nah, di sini kita lihat 60 juta. Lanjut ke infeksi. Nah, untuk infeksi sendiri biaya aktivitasnya itu sebesar 30 juta dan pemicu biaya aktivitasnya unit produk. Oke, totalnya itu sekitar 200 juta. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk menghitung biaya produksi per unitnya, kita
kita perlu menghitung biaya bahan baku langsung, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik. Nah, yang pertama kita harus menghitung biaya bahan baku langsung. Untuk produk KF sendiri, yang kita lihat di tabel yang barusan, teman-teman bisa lihat kembali ya tabel yang tadi. Jadi si kebutuhan produknya itu kan 2 kilogram di sini buat produk KF. Sedangkan harganya itu 20.000. Nah, kita kalikan 20.000 kali 2 sama dengan 40.000 kan. Jadi biaya per unit produknya itu 40.000. Untuk produk yang FC, kebutuhan produknya itu sekitar 1 kilogram berdasarkan tabel informasi yang sudah diketahui tadi. Dan si harganya itu 10.000. 10.000 kali 1 sama dengan 10.000. Jadi kita udah tahu biaya bahan baku langsungnya itu untuk produk KF adalah 40.000, sedangkan untuk produk FC adalah 10.000. Oke, lanjut kita tentuin biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, di sini biaya tenaga kerja langsung buat produk KF itu adalah 4 jam per unit produk. Nah, sedangkan untuk upah per jam kerja langsungnya itu 5.000. Kita kali nih 5.000 kali 4 sama dengan 20.000. Jadi biaya per unit produk untuk produk KF itu adalah 20.000. Nah, di sini juga ada produk FC. Jam kerja langsung per unit produknya itu kan 2 jam. Sedangkan upah jam kerja langsungnya itu 5.000. Kita kalikan 5.000 kali 2, 10.000 rupiah. Lanjut ke biaya overhead pabrik. Nah, di sini tenaga listrik itu kan udah diketahui ya. Tenaga listrik itu kan biaya aktivitasnya sebesar biaya. Oke, di sini udah kita ketahui ya bahwa tenaga listrik itu kan tadi biaya aktivitasnya itu sebesar 40 juta. Nah, untuk sini kan pemicu biaya aktivitasnya itu buat listrik kan jam tenaga kerja langsung. Jadi si tenaga listrik itu biaya aktivitasnya 40 juta, sedangkan pemicu biaya aktivitasnya itu adalah jam kerja langsung. Nah, kita bagi 40 juta kali 80.000 sama dengan tarif persatuannya itu 500 per jam kerja langsung. Jadi persatuan itu per unit produknya itu kenanya 500 perak per jam kerja langsung. Nah, di sini juga ada pemeliharaan. Pemeliharaan itu kan tadi biaya aktivitasnya itu 70 juta ya, teman-teman. Terus pemicu biaya aktivitasnya itu kan 100.000. Pemicu biaya aktivitas dari pemeliharaan itu kan jam kerja mesin. Karena pemeliharaan itu untuk mesin gitu, guys. Jadi kita bagi aja biaya aktivitas buat pemeliharaan itu 70 juta dibagi 100.000 jam kerja mesin sama dengan 700 perak per jam kerja mesin. Di sini juga penanganan material sama, guys, kayak yang tadi saya jelasin. Kita tinggal bagi aja. Jadi 1.500 per kilogram. Infeksi juga sama. Asalkan teman-teman ingat di sini kan kayak penanganan material, terus kan jadi kayak aktivitas penanganan material itu pemicu biaya aktivitasnya itu adalah banyaknya bahan. Infeksi itu, kelompok aktivitas infeksi itu pemicu biaya aktivitasnya itu per unit produk. Jadi teman-teman cuma harus tahu si kelompok aktivitas dan pemicu biaya aktivitasnya itu apa, biar kita itu nggak salah ngebaginya gitu. Ya, di sini kan yang ini gitu kita masukin aja ke sini ya, karena udah ketemukan hasilnya. Nah, di sini kita hitung lagi teman-teman. Nah, si tenaga listrik
tenaga listrik sendiri itu tadi kan udah ketemu ya nilainya itu 500 perak per jam kerja langsung. Nah, di sini kenapa sih 2000? Karena dikali 4. Kenapa sih dikali 4 gitu kan? Menurut tabel yang tadi kan, yang informasi yang tadi bahwa jam tenaga kerja langsung per unit produk untuk produk KF itu 4 jam. Nah, makanya di sini 500 kali 4 sama dengan 2000. Untuk tenaga listrik, karena tenaga listrik itu pemicu biayanya adalah jam tenaga kerja langsung. Atau biaya tenaga kerja langsung BTKL. Makanya dikali 4. Nah, kenapa di sini juga di 1000 gitu kan nilainya? 1000 karena si 500 ini dikali 2. Kali 2 dari mana? Karena untuk produk FC jam tenaga kerja langsungnya itu 2 jam. Makanya 500 kali 2 sama dengan 1000. Untuk pemeliharaan itu kan 700 per jam kerja mesin. Udah ketemu kan dari nilai yang tadi kita cari. Nah, 700 itu kenapa sih jadi 1400? Karena di sini si pemeliharaan itu dikali 2 guys. Karena dari jam kerja mesin per unit produknya itu 2 jam. Jadi si kelompok aktivitas pemeliharaan itu memicu aktivitasnya jam kerja mesin dari jam kerja mesin, sedangkan jam kerja mesin KF itu kan cuma 2 jam, makanya kita kali 2. Nah, sedangkan yang FC itu 4 jam, makanya kita kali 4. Untuk penanganan material 1500 kali 2 karena 2 kilogram gitu kan untuk produk KF. Sedangkan yang FC itu kan cuman 1 kilogram ya. Kebutuhan bahan per unit produknya. Untuk infeksi itu di sini kan di tabel yang tadi gak ada ya untuk infeksi, jadi kita masukin aja 1000. Di total buat biaya overhead pabrik untuk produk KF itu kan 7400, sedangkan untuk produk FC itu 6300. Udah ketemu ya tadi biaya bahan baku langsung sama biaya overhead. Nah, di sini kita tinggal tambahin aja. Untuk produk KF biaya bahan bakunya itu 40.000. Nah, sedangkan biaya tenaga kerja langsungnya itu 20.000. Untuk biaya overhead pabriknya itu 7.400. Nah, kan ini kan yang udah tadi semua kita hitung ya, kita jumlahin aja. Jadi biaya produksi per unit produknya itu 67.400 perak per unit produk nih untuk produk KF. Nah, untuk produk FC-nya gimana? Nah, biaya bahan bakunya itu yang udah kita cari tadi itu 10.000 kan. Biaya tenaga kerja langsungnya itu 10.000 untuk produk FC, sedangkan biaya overhead pabriknya itu 6.300. Nah, kita tambahin hasilnya itu 26.300. Oke guys, selesai. Thank you. Maaf mungkin jika banyak kesalahan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Thank you for watching this video. Bye bye.